Selamat datang di The Explainer. Oke, hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang luar biasa. Kita sebut saja sebuah pendakian kosmis. Tujuannya? Sederhana, yaitu mencoba memahami alam semesta buku Urantia yang, jujur saja, super kompleks. Ya, ini mungkin kedengarannya kayak gunung yang mustahil didaki, tapi percayalah, dengan peta yang tepat, puncak manapun bisa kita capai. Jadi ayo siapkan diri Anda, kita mulai pendakiannya sekarang. Oke, mari kita hadapi langsung gajah di dalam ruangan. Buku Urantia itu terkenal sulit. Bahkan sumbernya sendiri mengakui kalau teks ini terkenal sulit dan abstrak. Banyak banget orang yang baru buka terus lihat istilah-istilah kayak teknik kerja Tuhan Maha Akhir atau ranah Absonite dan langsung, wah, nyerah. Rasanya kayak lihat gunung raksasa tanpa tahu harus mulai dari mana. Nah, disinilah tujuan explainer ini. Gimana kalau ternyata ada sebuah peta jalan? Sebuah panduan yang memang dirancang khusus untuk para pendaki pemula seperti kita. Sebuah peta yang bisa mengubah gunung yang tadinya menakutkan itu jadi serangkaian jalur yang jelas, langkah demi langkah, yang membawa kita ke pemahaman yang jauh lebih dalam. Peta jalan itu beneran ada loh, bentuknya adalah Tetralogi Penjelajah Urantia, sebuah seri panduan yang terdiri dari 4 buku. Seri ini tuh sengaja diciptakan untuk jadi jembatan antara rumitnya buku Urantia dan pembaca baru yang menyediakan semacam ekosistem belajar yang lengkap. Anggap aja ini semua adalah perlengkapan pendakian kita yang paling penting. Buku pertama itu fondasinya, pengenalan konsep-konsep inti. Buku kedua, ngasih kita urutan kejadian kosmis, jadi kita nggak bingung sama alurnya. Buku ketiga, itu pendalaman lewat tanya jawab. Dan buku keempat, ini penting banget, glosarium alias kamus lengkap buat semua istilah aneh yang bakal kita temui. Kalau digabung, mereka bikin pendakian ini jadi jauh lebih mungkin. Setiap pendakian yang hebat itu pasti dimulai dari pijakan yang kokoh kan? Nah, dalam kosmologi ini, fondasi dari segalanya itu cuma satu konsep. Satu konsep yang luar biasa kuat, yang jadi titik awal dari semua realitas. Konsep itu adalah I am. Jadi, apa itu I am? I am adalah sumber dari segala sumber. Kesatuan yang absolut sebelum ada waktu, ruang, atau perbedaan apapun. Coba deh bayangin gini, sebuah cahaya putih yang murni, yang di dalamnya udah ada semua potensi warna pelangi, tapi warnanya belum terpancar keluar. Nah, itulah I am, sumber dari semua yang pernah ada. Nah, saat kita memulai pendakian, kita akan lihat gimana titik cahaya tunggal ini mulai memancarkan warna-warnanya. I am, lewat kehendak bebasnya yang abadi, mulai memecah dirinya menjadi lapisan-lapisan realitas ilahi yang kompleks. Proses inilah yang disebut diferensiasi. Dari satu menjadi banyak. Proses ini bukan terjadi dalam waktu kayak Senin, Selasa, Rabu ya, tapi lebih seperti 3 langkah logis dalam realitas. Pertama, tahap mutlak. Ini potensi murni yang belum terwujud. Kedua, tahap eksistensial, di mana pusat-pusat realitas yang abadi muncul. Dan ketiga, yang paling seru, tahap eksperiensial, di mana keilahian itu sendiri ikut tumbuh dan berkembang bareng ciptaannya. Oke, ayo kita fokus ke tahap kedua, eksistensial. Disinilah pribadi-pribadi ilahi yang utama muncul, Bapa Semesta, Putra Kekal, dan Roh Tanpa Batas, plus pusat fisik alam semesta yaitu Pulau Firdaus. Sumbernya ngasih analogi yang bagus banget. Bayangin mereka semua itu seperti roda-roda gigi dalam sebuah jam mekanik raksasa yang saling nyambung, bekerja dengan sempurna untuk menjaga alam semesta ini tetap teratur. Selanjutnya adalah tahap eksperiensial. Nah, di sini keilahian itu bukan sesuatu yang kaku atau statis. Justru sebaliknya, ia tumbuh, berevolusi, dan jadi lebih kaya lewat pengalaman kita, para makhluk di alam semesta. Ini kayak pohon besar yang nggak berhenti tumbuh. Setiap pengalaman kita, itu ibarat daun baru yang bikin pohon itu jadi lebih rimbun. Jadi poin pentingnya apa? Kita, Ada dan saya, adalah bagian dari pertumbuhan Tuhan itu sendiri. Oke, kita sudah mendaki cukup tinggi nih untuk paham fondasinya. Sekarang, yuk kita berhenti sejenak, tarik nafas, dan lihat pemandangan dari atas. Kita akan melihat arsitektur megah dari alam semesta raya, kita mulai dari titik paling pusat. Tepat di jantung dari semua ciptaan, ada Pulau Firdaus. Ini bukan cuma tempat tinggal spiritual ya, tapi juga pusat fisik dan sumber dari semua materi di seluruh alam semesta. Semua gravitasi, semua energi, itu pusatnya di sini. Ini adalah inti abadi dari segalanya. Nah, di sekeliling Firdaus ada Havona, alam semesta pusat yang sempurna.
Isinya ada 1 miliar dunia yang emang udah sempurna dari sananya. Ini bisa dibilang universitas terakhir bagi jiwa-jiwa seperti kita dalam perjalanan pendakian ini, tempat kita digembleng sebelum akhirnya siap untuk mencapai Firdaus. Waktu kita bergerak makin jauh dari pusat, ada satu angka yang terus-terusan muncul. Angka ini jadi semacam pola dasar dalam arsitektur kosmos. Angka itu adalah 7. Dan angka ini membawa kita ke lapisan berikutnya yang lebih luas lagi. Di luar Havona, ternyata ada 7 super-universum raksasa. Inilah panggung besar tempat evolusi terjadi. Dan disinilah kita akhirnya menemukan rumah kita. Kita ini tinggal di sebuah alam semesta lokal bernama Nebadon, yang merupakan bagian kecil dari super-universum ke-7 yang namanya Orphonton. Setelah melihat gambaran kosmis yang begitu wow, luasnya, mari kita akhiri pendakian kita dengan melakukan zoom in sejauh-jauhnya. Kita akan menemukan planet kita sendiri, Urantia, atau yang kita kenal sebagai Bumi, dan kita akan coba pahami kenapa cerita planet kecil kita ini begitu unik dan istimewa. Sejarah planet kita ini dibentuk oleh 3 peristiwa yang sangat dramatis. Pertama ada pemberontakan Lucifer yang bikin dunia kita jadi terisolasi secara spiritual. Terus, terjadi sesuatu yang luar biasa. Putra pencipta kita, Mikhael, turun dan hidup di planet ini sebagai manusia, Yesus dari Nazaret. Dan sebagai puncaknya, roh kebenaran dicurahkan untuk memberikan bimbingan ilahi yang baru bagi kita semua. Nah, gara-gara peristiwa-peristiwa tadi, planet kita jadi punya 3 status yang unik. Pertama, Urantia adalah planet desimal, tempat eksperimen kehidupan diizinkan. Kedua, planet kita dikenal sebagai dunia salib, karena disinilah putra pencipta kita memilih untuk hidup dan wafat. Dan terakhir, statusnya adalah planet terisolasi, yang anehnya justru memberi kita kesempatan langka untuk mengembangkan iman sejati, iman tanpa butuh bukti fisik. Kondisi unik ini melahirkan sebuah sebutan khusus bagi penghuni dunia seperti kita, yaitu Agondonter. Seorang Agondonter adalah makhluk yang bisa percaya tanpa harus melihat, yang bisa bertahan dalam keterasingan, dan mampu mengatasi kesulitan yang luar biasa besar hanya dengan kekuatan iman. Jadi ini bukan kutukan loh, ini justru semacam lencana kehormatan, sebuah kesempatan spiritual yang sangat langka. Jadi begitulah, kita sudah mendaki dari fundasi IM, melewati arsitektur kosmis yang megah, sampai akhirnya menemukan lokasi dan kisah unik planet kita sendiri. Kita sudah melihat peta perjalanan jiwa yang begitu luar biasa. Nah, pertanyaan terakhirnya, yang hanya bisa Anda jawab sendiri adalah, di jalur pendakian yang maha luas ini, di manakah posisi Anda sekarang?